Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Uang adalah alat pembayaran yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti belanja ke pasar, bayar biaya sekolah, bayar angkutan, bahkan sampai bayar ke toilet umum juga menggunakan uang. Uang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Tapi tahukah historian sejarah Bank Indonesia, lembaga yang mengeluarkan mata uang rupiah? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia, VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie mendirikan Bank Van Koran yang berdiri pada tahun 1746. Bank ini berfungsi untuk menunjang kegiatan perdagangan pada masa itu. Tugas dari Bank Van Koran yaitu untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Van Koran berubah nama menjadi The Bank Van Koran and Bank Van Liening dengan tugasnya yaitu memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan uang mereka pada bank ini dengan iming-iming imbalan bunga. Namun, bank bentukan VOC ini tidak berumur lama. Pada tahun 1818 terpaksa ditutup karena mengalami krisis keuangan. Pemerintah Kerajaan Belanda mendirikan De Javase Bank pada tahun 1828 dengan memberikan hak oktrooi atau hak istimewa untuk bertindak sebagai bank sirkulasi, di mana De Javase Bank memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengeluarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Hak oktrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Selain sebagai bank sirkulasi, De Javase Bank digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. De Javase Bank kemudian membuka cabang di beberapa kota, yaitu Semarang pada tahun 1829, Surabaya 1829, Padang 1864, Makassar 1864, Cirebon 1866, Solo 1867, dan Pasuruan di tahun 1867. De Javase Bank terus memperluas cabang dengan membuka kembali cabang di beberapa kota, yaitu Yogyakarta pada tahun 1879, Pontianak 1906, Bengkali 1907, Medan 1907, Banjarmasin 1907, Tanjung Balai 1908, Tanjung Pura 1908, Bandung 1909, Palembang 1909, Manado 1910, Malang tahun 1916, Kutaraja tahun 1918, Kediri tahun 1923, Pematang Siantar tahun 1923, dan Madiun pada tahun 1928. Ketika masuk pemerintahan militer Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, De Javase Bank ditutup oleh pihak Jepang. Kemudian dibentuk Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG yang tugasnya sama dengan De Javase Bank, yaitu sebagai bank sirkulasi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui Netherlands Indië Civil Administration atau NICA. Kemudian NICA mengaktifkan kembali De Javase Bank untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Pemerintah sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang berbunyi, berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Mendirikan Bank Negara Indonesia yang bertindak sebagai bank sirkulasi. Kemudian BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Kemunculan BNI milik RI dan DJB milik NICA pun menyebabkan terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia yang berbuntut pada perang mata uang atau currency war. Pada waktu itu, uang DJB disebut dengan uang merah dan ORI disebut dengan uang putih.
Tahun 1949 terjadi Konferensi Meja Bundar atau KMB dengan salah satu kesepakatan yaitu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Saat itu, kedudukan Republik Indonesia Serikat berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Selain itu, ditetapkan juga De Java Bank sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Namun kemudian Republik Indonesia keluar dari Republik Indonesia Serikat. Terjadi masa peralihan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. De Java Bank tetap menjadi bank sirkulasi Belanda. Pada tahun 1951 terjadi desakan untuk mendirikan bank sentral. Kemudian dibentuklah sebuah panitia untuk melakukan nasionalisasi De Java Bank. Proses nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu yaitu membeli saham De Java Bank sebesar 97%. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 1953 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang secara resmi menggantikan De Java Bank. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa itu, terdapat Dewan Moneter yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, Bank Indonesia bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin, di mana Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan jabatan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1965, Presiden Soeharto menyatukan semua bank negara menjadi bank sentral melalui Perpres Nomor 7/1965 tentang pendirian bank tunggal milik negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut berisi tentang pengembalian tugas BI sebagai bank sentral Republik Indonesia. Lalu, pada tahun 1988, BI mengeluarkan sebuah paket berisi kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 atau yang disebut Pakto 88 atau Pakto 27. Itu tadi sekilas tentang sejarah Bank Indonesia, bank akuisisi dari bank milik pemerintah Belanda. Dari awalnya adalah bank komersil, kemudian menjadi bank sirkulasi, berubah lagi menjadi bank komersil dan kembali lagi menjadi bank sirkulasi sampai sekarang. Kita doakan yang baik-baik untuk lembaga keuangan Indonesia ini supaya nilai mata uang rupiah bisa stabil dan gak terus turun. Sampai jumpa di video selanjutnya.